wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha. Iya, Bunda. Sikap duduk santun. Yes. Sikap tutup mulut. Astagfirullahaladzim. Amin. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Indah pada sesi pertama yaitu pelajaran tematik. Semoga anak soleh dan soleha semuanya yang berada di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tetap semangat ya anak soleh dan soleha semuanya. Ya, semangat. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan anak soleh dan soleha letakkan laptop atau HP-nya di posisi yang terbaik. Oke, biar anak soleh dan soleha bisa duduk dengan nyaman dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke? Oke, coba posisikan dulu posisi yang terbaik biar bisa duduk dengan nyaman dan bisa belajar dengan baik. Oke. Waalaikumsalam Faiz, selamat bergabung. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada berdoa. Siap, Bunda. Siap, Bunda. Oke, anak soleh dan soleha, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ada berdoa, kedua tangannya diangkat. Oke, baiklah. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim raditu billahi wabil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah Qur'anil nama wa hakamah Rabbi zikni ilma warzuqni fahman amin. Ya, alhamdulillah anak soleh dan soleha semuanya sudah membaca doa sebelum belajar. Waalaikumsalam Arik, selamat bergabung. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, sudah siap semua buku tematik tema 6-nya? Coba Bunda lihat buku tematiknya. Sudah siap semuanya? Oke, Bara udah siap, Keanu udah siap, Mirza, oke, Faiz sudah siap, Naila udah siap, Nafisa udah siap, oke, Aisyah, Arik juga. Baiklah anak soleh dan soleha, langsung saja kita mulai ya. Silakan dibuka bukunya halaman 138. Oke. Halaman 38. 138 sayang. Sudah. Sudah semuanya dibuka halaman 138. Kita melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin. Waalaikumsalam Kak Zu, selamat bergabung. Silakan buka bukunya halaman 138.
Ibu Indah. Buka bukunya halaman 138 sayang. Udah? Sudah. Udah siap semuanya? Sudah. Oke, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kalimat perintah. Masih ingat anak soleh dan soleha semuanya? Masih. Masih ya, kalimat perintah biasanya diikuti dengan kata apa? Biasanya diikuti dengan kata tolong. Nah, namun ada juga ya kalimat perintah yang tidak diikuti dengan kata tolong. Nah, di sini ada percakapan, oke? Membuat kalimat tanggapan terhadap kalimat perintah. Nah, bisa dilihat anak soleh dan soleha, di sana ada percakapan judulnya kerja bakti di sekolah. Ya, Bunda bacakan anak soleh dan soleha semuanya disimak ya. Oke? Oke, semuanya perhatikan, disimak bukunya ya. Bunda bacakan anak soleh dan soleha simak. Hari Sabtu, anak-anak SD Mekar melaksanakan kerja bakti. Bu Dewi memimpin anak-anak membersihkan kelas. Bu Dewi membagi tugas kepada tiap-tiap anak. Nah, di sini ada percakapan. Bu Dewi, Tegar, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Kemudian Tegar menjawab, baik Bu, ini pajangan terbuat dari apa Bu? Bu Dewi, pajangan tersebut terbuat dari sampah daun kering. Tegar, bagus sekali ya Bu. Bu Dewi, iya, hati-hati membersihkan pajangannya ya Tegar. Tegar, baik Bu. Bu Dewi, Diana tolong sapu lantai sampai bersih. Diana menjawab, siap Bu. Jawaban, kemudian ada jawaban, tugas saya apa Bu? Bu Dewi menjawab, Jovan, tugasmu mengelap kaca jendela. Jovan menjawab, siap Bu. Bu Dewi, Yumna bantu Diana menyapu lantai ya. Kemudian Yumna menjawab, siap Bu. Nah, anak soleh dan soleha, dalam percakapan tersebut ada terkandung kalimat perintah dan kalimat tanggapan. Nah, kemarin kita sudah belajar kalimat tanggapan ya. Namun kemarin kalimat tanggapan untuk kalimat ajakan. Nah, sekarang kalimat tanggapannya untuk kalimat perintah. Jadi ketika ada seseorang memerintahkan kita, maka kita bisa mengucapkan kalimat tanggapan dari perintah tersebut. Perhatikan dulu ya anak soleh dan soleha, dengarkan dulu Bunda Yana membacanya nanti ya sayang. Oke? Nah, coba Bunda tanya, dari percakapan tadi, yang mana yang termasuk kalimat perintah? Tolong. Yang mana kalimat perintah, Nak? Tolong. Tolong, oke, pintar. Tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Nah, itu termasuk kalimat perintah. Nah, dari kalimat perintah tersebut, apa kalimat tanggapannya? Ada disebutkan oleh Tegar. Tegar menjawab apa? Menjawab apa, Nak Tegar? Baik. Halaman 138 sayang, Kansa. Buka bukunya halaman 138, Nak. Oke? Nah, dari kalimat perintah yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, maka dijawab oleh Tegar dengan kalimat tanggapan. Bagaimana kata Tegar? Baik, Bu. Nah, itu salah satu kalimat tanggapan dari perintah yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Kemudian yang mana lagi Nak yang termasuk kalimat perintah? Coba dilihat percakapannya sayang. Tolong. Lantai. Apa?
Tolong sapu lantai. Tolong sapu lantai, pinter. Tolong sapu lantai sampai bersih. Diana, tolong sapu lantai sampai bersih. Nah, kemudian Diana menjawab dengan kalimat tanggapan. Bagaimana tanggapan Diana? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, itu kalimat tanggapan dari perintah yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi. Diana menjawab siap, Bu. Nah, itu termasuk kalimat tanggapan. Sebelumnya tadi ada baik, Bu, siap, Bu. Nah, itu termasuk kalimat tanggapan. Kemudian yang mana lagi anak soleh dan soleha kalimat perintah? Coba dilihat. Yang mana lagi kalimat perintah? Ingat ya kata Bunda, kalimat perintah ada juga yang tidak terdapat kata tolongnya. Oke? Bisa dipahami kalimatnya sebagai kalimat perintah yang memerintahkan seseorang. Yang mana, Nak? Jendela. Oke, Jovan, tugasmu mengelap kaca jendela. Pintar, itu juga termasuk kalimat perintah. Bu Dewi memerintahkan Jovan untuk mengelap kaca jendela. Nah, kemudian bagaimana kalimat tanggapan dari Jovan? Siap, siap. Siap, Bu. Oke, pinter. Nah, itu kalimat tanggapan dari Jovan. Kemudian ada lagi? Ada lagi nggak, Nak, kalimat perintahnya? Menyapu lantai. Nah, ada juga menyapu lantai. Yumna bantu Diana menyapu lantai. Itu kalimat perintah dari Bu Dewi. Kemudian Yumna memberikan tanggapan dengan menjawab siap, Bu. Oke? Jadi anak soleh dan soleha, ketika seseorang mengucapkan kalimat perintah kepada anak soleh dan soleha, maka tugas anak soleh dan soleha menanggapi atau memberikan kalimat tanggapan terhadap perintah tersebut. Setelah itu baru melaksanakan perintahnya. Oke? Bisa anak soleh dan soleha? Oke? Misalkan ada ayah, ibu, ataupun kakak, anak soleh dan soleha meminta bantuan atau minta tolong dengan kalimat perintah. Maka anak soleh dan soleha jangan lupa untuk memberikan kalimat tanggapannya dengan menjawab siap ma, siap bunda, atau siap bu. Oke? Setelah itu kemudian baru dilaksanakan apa yang diperintahkan. Oke? Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan mengenai kalimat perintah dan kalimat tanggapan? Tidak. Tidak ada ya? Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Selanjutnya kita masuk ke 38. Oke, itulah untuk subtema 3-nya, Nak ya. Kita melanjutkan yang minggu kemarin. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 159. Buka bukunya halaman 159, Nak. Sudah dibuka semuanya halaman 159. Berapa, Bun? 159, Nak. Udah? Udah dibuka semuanya? Udah. Udah, Nak ya? Nah, oke. Di sana ada yang atas dulu ya. Coba kita lihat yang atas dulu. Mencari arti simbol sila ketiga Pancasila. Nah, kemarin anak soleh dan soleha tugasnya sudah menggambarkan simbol sila ketiga Pancasila. Coba masih ingat apa simbol dari Buku apa? halaman 159, sayang. 159, Nak. Oke, sudah dibuka bukunya halaman 159, Nak.
Halaman 159 sudah dibuka? Bun, buku apa? Buku tematik tema 6 sayang. Tematik tema 6 nak. Oke? Buka halaman 159. Nah, di sana ada mencari arti simbol sila ketiga Pancasila. Nah, kemarin anak soleh dan soleha sudah menggambar simbol sila ketiga Pancasila. Ya. Oke, soleh dan soleha, Bunda tanya, apa simbol sila ketiga Pancasila? Apa kemarin yang kita gambarkan kemarin apa? Pohon beringin. Nah, pohon beringin tersebut ada maknanya atau ada artinya ya. Pohon beringin dari simbol sila ketiga Pancasila itu melambangkan tempat berlindung yang teduh dan aman. Nah, selain itu juga pohon beringin juga menggambarkan persatuan Indonesia. Karena apa? Karena pohon beringin itu memiliki akar yang kuat. Oke. Kemudian ada juga pohon beringin itu melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Nah, walaupun berbeda-beda, tapi tetap bersatu. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Ya. Nah, kita lanjutkan bagian bawahnya, nak. Di sana, nah kita masuk ke materi matematika ya. Yang tadi itu melanjutkan yang minggu kemarin. Kita masuk ke materi matematika yang bagian bawahnya, nak. Di sana ada mengukur berat sampah daur ulang. Nah, pada pada tematik tema 5 kemarin kita juga sudah belajar tentang membandingkan berat benda ya. Nah, ini kita lihat mengukur berat benda sampah daur ulang. Bunda bacakan anak soleh dan soleha, simak ya. Oke? Ketemu semuanya? Oke. Tegar membantu ibunya membersihkan rumah. Dia mengumpulkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Sampah-sampah tersebut dapat dijual ke tukang loak. Oke? Tukang loak itu ada yang tahu anak soleh dan soleha? Loak itu tempat menerima barang-barang bekas ya, seperti sampah-sampah daur ulang. Sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Sebelum dijual, Tegar menimbang sampah tersebut menggunakan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya, Tegar menggunakan kelereng. Inilah hasil pengukuran berat sampah yang dilakukan Tegar. Anak soleh dan soleha? Oke, semuanya masih menyimak ya? Nah, di sana ada mengukur sampah daur ulang menggunakan satuan tidak baku. Masih ingat anak soleh dan soleha satuan tidak baku? Sebelumnya kita sudah belajar ya. Satuan tidak baku itu maksudnya kita mengukur suatu benda dengan benda yang lainnya. Nah, di sini kita mengukur berat sampah daur ulang menggunakan apa itu? Ada yang tahu anak soleh dan soleha menggunakan apa? Menggunakan kelereng sebagai satuan tidak bakunya, oke? Nah, yang gambar 3.35 di sana ada sampah kaleng dan 10 kelereng. Dari gambar tersebut kita bisa lihat sampah kaleng tersebut beratnya sama dengan berapa kelereng itu anak soleh dan soleha? 10 kelereng. 10 kelereng. Kemudian gambar 3.36. Nah, di sana ada sampah botol plastik. Nah, berat sampah botol plastik itu sama dengan berat berapa kelereng, nak?
7 kelereng. 7 kelereng, pinter. Kemudian ada gambar 3.37. Nah, di sana ada sampah kertas. Sampah kertas itu beratnya sama dengan berapa kelereng? Berapa kelereng, Nak? Kelereng. 5 kelereng. Oke, pinter. Coba kalau Bunda tanya dari ketiga sampah daur ulang tersebut ada kaleng, ada botol, ada sampah kertas. Mana sampah yang paling berat? Sampah apa yang paling berat? Apa, Nak? Kaleng. Kaleng. Oke, pinter. Sampah yang paling berat yaitu sampah kaleng. Kenapa? Karena beratnya sama dengan 10 kelereng. Kemudian kalau Bunda tanya, sampah mana yang paling ringan? Dari ketiga sampah tersebut, sampah mana, sayang? Sampah botol. Yang paling ringan, Nak. Yang paling ringan, sayang. Yang paling ringan, yang paling enteng, yang mana, Nak? Yang kelerengnya sedikit. Sampah kertas. Nah, sampah kertas itu sampah yang paling ringan karena sama dengan berat 5 kelereng. Jadi anak soleh dan soleha, selain kita mengukur benda, oke, jadi selain kita mengukur benda dengan menggunakan satuan baku seperti menggunakan timbangan, kita juga bisa menggunakan satuan-satuan tidak baku, yaitu memanfaatkan benda lainnya untuk membandingkan yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan. Seperti tadi kita menggunakan kelereng. Sampah kaleng itu lebih berat karena sama dengan 10 kelereng. Paling banyak ya, 10 kelereng. Nah, jadi dia lebih berat. Dan ada sampah yang paling ringan yang mana? Itu sampah kertas karena beratnya itu sama dengan hanya 5 kelereng. Oke, bisa dipahami anak soleh dan soleha sampai di sini? Bisa. Bisa dipahami anak soleh dan soleha? Bisa. Bisa ya? Oke. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 180, Nak. Halaman 180, sayang. Buka bukunya halaman 180. Kita lanjutkan lagi, kita mencari materi matematikanya terlebih dahulu, Nak ya. Sudah halaman 180? Halaman 180, sayang. Sudah, Nak? Sudah semuanya halaman 180? Oke, yang bagian bawah, Nak ya, ayo berlatih. Yang bagian atas itu ayo berdoa. Tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Sekarang kita lanjutkan yang bagian bawahnya. Ayo berlatih. Mengenal lambang bilangan 41 sampai 90. Nah, pada materi matematika sebelumnya 180, Nak. Halaman 180, sayang. Nah, pada subtema sebelumnya kita sudah mengenal lambang bilangan 1 sampai 40. Semuanya sudah bisa menghitung 1 sampai 40? Bisa nggak?
Bisa nggak sayang menghitung dari 1 sampai 40? Bisa nak ya? Hafal ya semuanya? Nah, sekarang kita akan belajar mengenal lambang bilangan 41 sampai 90. Coba sudah ada yang hafal bilangan 41 sampai 40 sampai 90? Sudah ada yang hafal? Coba anak soleh dan soleha, sudah ada yang hafal bilangan 41 sampai 90? Sudah. Oke, bagus. Yang sudah hafal, yang belum hafal, coba kita belajar sama-sama ya. Kita ulangi kembali, kita lihat bilangan 41 sampai 90. Bunda bacakan terlebih dahulu nak ya. Anak soleh dan soleha disimak bukunya halaman 180. Mengenal lambang bilangan 41 sampai 90. Banyak tanaman bunga di sekolah Wulan. Salah satunya adalah bunga mawar. Ada yang ditanam di pot dan ada yang ditanam di tanah. Setiap hari ada anak yang mengontrol kondisi bunga mawar. Oke, kita lanjutkan di sebelahnya nak halaman 181. Lanjutkan di sebelahnya saya halaman 181. Hari itu Wulan bertugas mengontrol kondisi bunga. Wulan menyiraminya. Wulan menghitung jumlahnya. Apakah ada yang rusak atau mati? Oke, bunga mawar di sekolah kadang bertambah jumlahnya, namun kadang juga berkurang jumlahnya. Wulan biasanya menuliskan jumlahnya di atas kertas. Ayo belajar menuliskan lambang bilangan bersama Wulan. Tebalkan tulisan berikut ini. Coba anak soleh dan soleha ditebalkan nak tulisannya. Coba bisa nggak menebalkannya? Bisa, coba sayang. Sekarang silakan ditebalkan. Tebalkan tulisan dari lambang bilangan tersebut. Coba nak. Di sana ada angka 54. Kita baca dengan 54. Nah, coba ditebalkan sayang kalimatnya nak. Sudah semuanya nomor 1? Belum, oke. Sudah. Nah, yang nomor 2 itu ada bilangan 73. Dibaca dengan 73. Nah, silakan ditebalkan nak tulisannya sayang. Silakan ditebalkan nak ya, ada 73. Oke, sudah nomor 2 semuanya? Belum. Oke, lanjutkan, silakan dilanjutkan. Belum. Sudah. Sudah nak? Belum. Sudah. Sudah. Sudah ya? Sudah. Sekarang lanjutkan. Sudah.
Oke, yang sudah silakan lanjutkan yang nomor 3, Nak. Yang nomor 3 itu ada bilangan 81. Dibaca 81. Sudah. Oke, sudah ditebalkan semuanya, Nak? Sudah. Bisa. Oke, bisa ya semuanya? Masih ada yang belum? Sudah, Bunda. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada buka bukunya halaman 182, Nak. Nah, halaman 182 yang bagian B di sana ada berikut ini adalah jumlah bunga yang dikumpulkan Wulan. Tuliskan lambang bilangannya. Nah, anak soleh dan soleha untuk bagian B ini sebagai tugas anak soleh dan soleha ya. Halaman 182 sayang. Halaman 182. Nah, untuk bagian B nomor 1 sampai 5 ini menuliskan lambang bilangan sama seperti tadi. Tuliskan kalimat dari bilangannya ya. Misalkan 48 bacanya 48 sama seperti tadi ya. Untuk bagian B ini sebagai tugas anak soleh dan soleha. Diingat ya. Oke? Paham semuanya? Paham. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu nak ya. Yang tadi yang bagian B diingat itu sebagai tugasnya. Sekarang kita lanjutkan dulu bagian C. Coba ke bagian C-nya halaman 183 nak. Ayah. Di sebelahnya sayang halaman 183. 4M. Ada semuanya? Ketemu? Ketemu ya halaman 183 bagian C. Di sana C, perhatikan garis bilangan berikut ini. Isilah kotak dengan bilangan yang tepat. Nah, anak soleh dan soleha coba dengarkan dulu ya. Ini waktu Zoom meetingnya mau habis. Nanti jika Zoom meetingnya keluar, anak soleh dan soleha jangan kemana-mana. Masuk kembali ya. Nanti Bunda bagikan lagi link Zoom meetingnya. Anak soleh dan soleha masuk kembali ya. Jangan kemana-mana. Karena pembelajarannya belum selesai. Oke? 8. Paham? Paham ya? Ya, Aisyah? Oke, Nak. Nanti Zoom meetingnya keluar. Jangan lupa masuk kembali ya. Iya? Oke. Nanti kita lanjutkan kembali karena pembelajarannya belum selesai. Oke?